Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again for sedikit fundamental update. Well, ini sebenarnya bukan yang gimana ya, lebih ke arah analisa. Jadi kita kan mempertanyakan nih, 1 Juni nanti The Fed itu rencananya akan mengurangi balance sheet-nya mereka. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa eksekusinya dan gimana dampaknya terhadap market crypto, terutama Bitcoin. Itu pasti jadi pertanyaan kita semua. Nah, di kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan bahas tentang hal tersebut dan kiranya bagaimana dampaknya terhadap market crypto. But before kita masuk, saya pengen disclaimer, sampaikan dulu bahwa ini adalah analisa atau opini pribadi, jadi jangan dijadikan sebagai acuan utama. Teman-teman tetap harus melakukan analisa kembali agar bisa lebih kalau kita bilang ya biar bisa lebih terfilter dengan baik lah ya informasi yang masuk ke dalam teman-teman. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam update-nya. First, kita pengen kasih tahu dulu ya apa sih yang sebenarnya terjadi pada 1 Juni. Jadi dari The Fed sendiri ya, dengan kondisi inflasi yang tertinggi semenjak 40 tahun terakhir, The Fed itu memutuskan untuk mengetatkan ya, kita bilang makanya policy-nya itu adalah quantitative tightening ya, mungkin mengetatkan ikat pinggang. Nah, intinya dari proses yang dialami saat ini, jadi kalau dibaca di sini, mengexpand balance sheet by buying government bonds on the open market, known as quantitative easing, is an unconventional tool that the Fed and other central banks use to stimulate economies when policy interest rates are near or below zero and cannot effectively be lowered further. Now, with the rates rising, there's logic in the balance sheet expansion being reversed. Artinya, dia menjual government bondnya atau tidak melanjutkan pembelian kembali pada beberapa bond yang sudah jatuh tempo ya. Jadi kalau misalkan di sini kita baca ya, The Fed itu berencana untuk mengurangi 8,5 triliun balance sheet-nya mereka start dari Juni mendatang atau 1 Juni mendatang. Ketika when it will no longer reinvest proceed up to 30 billion in maturing treasury securities and up to 75 billion in maturing agency mortgage-backed securities per month beginning to September, those cap will rise into bla 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 bla. Nah, ini saya jelaskan dulu. Jadi buat teman-teman, sebenarnya 1 Juni itu bukan berarti dia langsung seketika ya. Kita berbicara mungkin seperti di dump market gitu loh. Kalau kita lihat ini adalah chart daripada si the Federal Reserve ya. Ini balance sheet-nya mereka. Kalau kita perhatikan, ini sebelumnya pernah terjadi juga kok di kisaran 2017 ya ke 2019. Mereka itu mengurangi neraca saldonya dan bertahap. Jadi pelan-pelan, kita bukan ngomong dia kurangin itu langsung di dump signifikan terus kayak tiang panjang tapi ke bawah gitu ya. Kalau kita perhatikan, ini compare dengan naiknya, ini sangat smooth, sangat slowly. Dan kalau kita lihat dengan kondisi saat ini naiknya sudah mulai memuncak. Dan kalau kita perhatikan, ini sebenarnya sudah mulai berkurang ya, sekitar lebih kurang berapa ini, 30 ribuan kali ya dari angka ini, yang artinya triliun dolar. Berarti ini kalau 30 itu berarti million dollar ya harusnya ya sekitar 30 million dollar ini sudah mulai berkurang. Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan bacaan yang ada ya, ini salah satu di-share dari rekan kita juga yang ada di Advance Group ya. Kita akan start mengurangi our balance sheet, itu katanya sih The Federal Reserve. Antara bulan Maret 2020 dan Maret 2022, The Fed itu belanja US Treasury Securities and Mortgage-Backed Securities untuk melancarkan istilahnya market function, support the flow of credit to household and business by providing accommodative financial condition. Intinya mereka mencoba untuk mengatasi COVID-19 supaya tidak terjadi yang namanya resesi ekonomi atau kondisi yang tidak diharapkan ya. Jadi the pandemic and shutdown initially caused severe volatility in the financial markets and induced uncertainty in the economic outlook. Jadi kalau teman-teman ingat, waktu pertama kali COVID-19 itu outbreak, market itu dump, lumayan signifikan. Mungkin nggak langsung ya, tapi ada satu titik di kisaran bulan Maret kalau nggak salah, itu 2020 terjadi yang namanya, kita bisa consider itu as a tragedy of Black Swan maybe ya, dimana kondisi itu menyebabkan market crash sangat signifikan. Dan di situ kayaknya for the first time akhirnya The Fed ya
melakukan quantitative easing gitu. Dan selama beberapa periode ya, the amount pace of purchase was 80 billion for treasury securities and 40 billion for agency MBS atau mortgage backed securities ya. Ini lebih ke arah buat sebenarnya untuk household atau untuk rumah kali ya. Dan secara keseluruhan saat ini yang dibelanjain ya dari sekitar 3,9 triliun itu naik jadi 8,5 triliun. Jadi jatuhnya itu lebih dari 2 kali lipat ya, 2,5 kali lipat ya. As a percent of GDP, the holding rose from 18% to 35%. Jadi kalau dilihat di sini ini adalah datanya ya, komposisinya mana yang lebih gendut ya. Kalau kita lihat ini US Treasury Securities ya pokoknya lebih tinggi lah gitu. Nah, jadi sebenarnya buat teman-teman yang nggak tahu, kalau misalnya kita bilang surat utang itu biasanya ada jatuh tempo. Makanya ada yang namanya 2 years bond yield, ada yang 10 years bond yield. Nah, ini kita berbicara yang 2 tahunan. Jadi setiap dia beli itu setelah 2 tahun itu jatuh tempo. Nah, kalau di sini dilihat ya, jadi bayangan orang-orang kan adalah 1 Juni langsung di-dump, balance sheet-nya langsung turun banyak, langsung dikurangin, market langsung hancur-hancuran, langsung crash. Ya sebenarnya nggak gitu sih konsepnya. Jadi yang dilakukan itu adalah the Fed akan mengurangi securities holding by tidak reinvest atau tidak invest lagi uang yang sudah istilahnya ya surat utang yang sudah jatuh tempo itu ya. Jadi setelah mature, so for example when a treasury security hits its maturity date, artinya udah expired, the Fed itu nggak mau melakukan invest ulang terhadap si company yang mengeluarkan surat utang itu. Surat utang itu yang dikeluarkan oleh siapa? Ya bisa perbankan kecil, bisa financial institutions, banyak intinya institusi-institusi yang memang hendak disuntikan dana oleh the Fed pada saat quantitative easing itu. Jadi secara nggak langsung the Fed tarik balik uangnya ya, sehingga dia nggak mau perpanjang lagi. Udah gue nggak mau perpanjang lagi, gue butuh duitnya. Oke, dia tarik balik duitnya, dan ya yang terjadi adalah berkurangnya si neraca balance ini ya kalau kita bilang. Jadi itu yang akan dilakukan, dan eksekusinya itu rencananya sih the Fed itu maunya terprediksi ya, dan smooth artinya halus ya, menguranginya secara perlahan-lahan, dan artinya mungkin dia akan berusaha untuk mengkondisikan bahwa penurunan itu pengennya terjadi seperti waktu di 2017 ke 2018 ini ya, 2019 sorry. Jadi dia kayak pelan-pelan tiba-tiba wah ekonomi kacau, terus cetak duit, habis itu naik belanja lagi. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Nah, the Fed wants a predictable dan bla 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 ya. Untuk treasury itu rencananya 60 billion ya, untuk agency MBS dan bulanan monthly cap ya, itu puncaknya di kisaran 35 billion di awal. Nanti seiring berjalannya waktu September, Oktober itu bakal ditambahkan dan ditingkatkan. Oh ini kayaknya ini kita udah berbicara begitu memasuki September ya. Jadi dia baru mulai ngurangin likuiditasnya semakin banyak itu pada saat kisaran per September. Jadi Juni, Juli, Agustus dia santai-santai dulu. Nah itu berproses, bukan dalam satu hari sekaligus, tapi kayaknya sih ya menurut pandangan saya itu pasti kan ada step by step, karena dia settle transaksi itu mungkin gak sekaligus di satu financial institutions, dia pasti split ke beberapa, dan maturity date-nya bisa jadi beda-beda, dan mungkin dampak ke marketnya itu akan cenderung sedikit terlambat ya. Dan kalau kita lihat ini selebihnya ya cuman sekedar ini aja ya, seberapa jauh akan dikurangi ya, dia bilang seiring dengan berjalannya waktu komite itu akan maintain security holding dengan jumlah tertentu yang disesuaikan dan diharapkan cocok untuk diimplementasikan dengan kebijakan moneter secara efisien dan efektif, ya intinya untuk tetap memastikan kondisi ekonomi tetap berjalan dengan keadaan baik. Jadi itu adalah langkah yang akan dilakukan oleh the Federal Reserve, dalam arti kita ngelihat dia mungkin akan kurangin balance sheet, bukan berarti langsung sekaligus atau seketika. Jadi impact ke market mungkin nggak langsung dump kayak yang kita bayangkan dan kita khawatirkan gitu ya. Tapi 1 Juni memang akan menjadi ya mungkin impact ke market pasti adalah orang-orang yang panic selling, dalam arti memicu kondisi agar kita ngelihat Bitcoin atau market crypto lainnya seperti kena dump gitu loh. Dan by the time kita panik juga ternyata ya
mungkin masih akan sedikit dipump ya, supaya balik lagi kita udah tahu kondisi Bitcoin terakhir itu udah break dari kisaran trend lainnya, dan mungkin saja memang sengaja diangkat dulu supaya nanti whales bisa short lagi atau take profit lagi dari harga yang lebih better, dan ini mungkin bisa permainan. Alright, so hopefully video ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Have a nice day, God bless everyone, cheers and bye bye.